Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong salah satu untuk memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni rusdi wa inni min syarri nafsi. Amin. Apa kabar 12-1? Alhamdulillah. Semuanya sehat 12-1? Alhamdulillah. Apakah ada yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa? Yan Setia. Yan Setia. Nomor absen 33. Alasannya? Pulang. Izin. Kenapa? Orang tuanya sakit. Kita doakan mudah-mudahan orang tua Yan Setia Allah berikan sehat lagi. Amin. Dan orang-orang tua kita yang tidak sakit diberikan tetap sehat walafiat. Amin. Terutama kalian semua para calon generasi penerus, calon ustadz-ustadzah, mubaligh-mubalighot, alim ulama, Allah tetap berikan sehat, kuat, waras dan berhasil mencapai mimpinya semua. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu kita sudah belajar tentang bab apa yang kemarin pertama? Bab apa kemarin? Sabar menghadapi musibah dan ujian. Nah, sekarang masuk bab berikutnya adalah bab tentang pembagian waris. Pembagian waris. Ya, sebelumnya ada yang tahu apa itu ilmu waris atau ilmu faraid? Ada yang pernah belajar ilmu faraid, ilmu waris? Ya. Coba angkat tangan. Ya. Ganti. Ilmu waris? Enggak pernah. Di rumah atau di pondok pesantren? Di pondok. Sudah sejauh mana? Sudah sampai pembagian atau masih sekedar nama-nama ahli waris? Alhamdulillah sudah pembagian. Ya. Jadi secara kompetensi dasar sudah mengerti ya? Insya Allah. Dari siswi ada yang sudah pernah belajar? Afifah pernah belajar ilmu waris? Tidak pernah. Sudah sejauh mana? Sudah bisa membagi atau sudah bisa menentukan ahli warisnya? Sudah membagi. Bisa sampai ke cucu bisa? Oh, biasa. Kalian sudah ada yang belajar ilmu waris atau ilmu faraid dan bahkan sudah sampai ke perhitungan dan pembagian. Itu untuk anak SMA yang seumuran kalian jarang yang bisa, tapi karena kalian beberapa dari kalian tinggal di pondok pesantren, alhamdulillah masih usia SMA tapi sudah bisa membagi ilmu waris. Nah, kira-kira kalau nggak ada ilmu waris, apa yang akan terjadi dalam pembagian waris? Ya? Perebutan, bisa jadi, betul. Ada lagi? Kalau nggak pakai tata cara Islam yang sudah kalian dengar? Nggak adil. Tidak adil, ya. Jadi, ternyata kita tidak bisa memungkiri berdasarkan kepahaman kita sebagai orang Islam bahwasanya ilmu pembagian waris yang paling adil adalah ilmu dari Quran dan hadis alias pembagian waris menurut Islam. Nah, seperti apa ruang lingkupnya? Mari kita bahas di dalam materi di presentasi di sini. Kita akan belajar tentang ilmu waris, di mana setelah belajar ini semua nanti selama 3 jam pelajaran, kalian ditargetkan bisa memahami pengertian, ketentuan, konsep hukum warisan dalam Islam. Apa itu waris, sejauh mana apa saja yang diomong tentang waris, dan hukum-hukumnya seperti apa. Tentunya ada di Quran dan di hadis. Yang kedua, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi, meneliti dan mengklasifikasi, dibagi-bagi golongan-golongan penerima waris. Kenapa dia dapat? Oh, karena dia adalah dari nasab. Kenapa dia kok dapat? Karena dia adalah anak. Kok dia kok dapat? Dia kok nggak dapat? Nah, namanya identifikasi. Setelah itu diklasifikasi. Ini dari nasab, dari pernikahan, dari wasiat dan seterusnya. 2 itu saja tujuan kita pada siang hari ini. Tapi, nah, yang kedua adalah apakah semua orang yang dalam lingkup keluarga itu akan mendapatkan waris? Nih, ada gambar keluarga besar, ada kakek, nenek, anak, cucu, dan seterusnya. Apakah semua akan dapat waris?
yang dapat waris, misalkan dapatnya bapak ini, bapak ibu ini, apakah pembagiannya sama? Tidak. Betul, itulah namanya tata cara pembagian waris. Tidak semua dapat. Ada yang namanya kakek, nenek dan ke atas dan seterusnya. Semuanya belum tentu dapat. Bahkan yang dapat saja bisa jadi tidak sama. 2 miliar apakah sama-sama 1 miliar? Tidak. Nah, mana tadi? Seperti apa pembagian yang benar? Mari kita buka Al-Quran kita masing-masing. Dari ibu penulis yaitu surat An-Nisa ayat 7, ayat 13 dan ayat 14. Silakan dibaca tadi. Bacaan kalian tadi secara sama-sama dengannya bagus. Karena Bapak ingin salah satu dari kalian membaca dasar hukum dari pembagian waris surat An-Nisa ayat 7, 13, 14 beserta artinya. Siapa yang membaca ayat 7? Ya, silakan tadi baca. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ya, bagus sekali Nadine bacaannya, tajwidnya pas, fasihnya juga sudah mencapai tampil dan artinya juga sesuai dengan terjemahan dari Kemenak tadi. Ya, jadi tadi sudah kita baca bersama-sama ayatnya sebagai dasar hukum ilmu waris. Sudah kita artiin juga secara umum, walaupun tafsirnya dan hukum-hukum yang ada di hadis belum. Tapi secara umum itulah hukum yang sudah kita baca. Nah, adapun pelajaran yang akan kita pelajari di materi ini, bab satunya adalah yaitu ketentuan hukum waris dalam Islam. Seputar apa hukumnya? Tentunya kita membahas Quran dan hadis dengan semua ilmu turunannya. Pendapat-pendapat ulama, istiad ulama ada di sini. Kemudian kita juga sanggup atau bisa mampu menerapkan hukum waris dalam Islam. Kita bisa menghitung, bisa mengidentifikasi siapa sih yang dapat, siapa yang enggak. Kemudian manfaatnya apa? Tentunya sudah kita bahas tadi, yaitu salah satunya adalah menciptakan keadilan dan kedamaian. Itu kira-kira pelajaran kita hari ini. Tetapi masalahnya apakah betul? Apakah pembagian waris sudah semua orang Islam tahu? Kalaupun sudah tahu, apakah semua orang Islam menerapkan hukum waris? Jika salah satu saja dari anggota keluarga yang menjadi ahli waris dan dia dapat waris tapi dia merasa tidak adil, kok cuma 1 miliar? Kan harta bapak 3 miliar. Saya 1, kok kamu 2? Kan sama-sama anak. Padahal yang dapat 2 itu cowok, yang perempuan? Tapi dia nggak terima, saya juga anak, saya ngurus bapak waktu sakit, kok cuma dapat 1 miliar? Nggak bisa. Akhirnya nggak pakai ilmu Islam, mereka minta keadilan tanda kutip tanpa hukum Islam. Itulah beberapa contoh masalah yang terjadi di sekitar kita. Ya, berikutnya kita akan lihat fenomena terjadinya banyak konflik tentang ketidakadilan dalam pembagian waris di kalangan masyarakat di sekitar kita. Di sini Bapak tampilkan contoh video di beberapa daerah di Indonesia yang mana merupakan terjadinya konflik karena pembagian waris yang dianggap tidak adil. Kita saksikan bersama-sama videonya. Pemirsa, kembali di Lintas Ayus Pagi. 4 kerangka korban pembunuhan akibat perebutan harta warisan dimakamkan berdampingan di Banyumas, Jawa Tengah. Sementara 4
AB on the track, yeah. Sudah kita saksikan bersama dua video yang menayangkan tentang konflik perebutan waris sampai terjadinya pembunuhan. Bahkan itu menjadi perkara kedua dalam hukum perdata di Indonesia setelah ya nikah, cerai, seperti itulah. Kira-kira ada yang mau nanya tentang video tadi? Ada yang mau nanya video tadi? Ya, Rehan. Apakah orang-orang yang berada di dalam video tadi itu beragama Islam ataupun dia beragama Islam tapi dengan agama Islam tersebut mereka tidak begitu mendalami tentang agama Islam tersebut? Ya, di video itu memang tidak disebutkan secara jelas apakah dia orang Islam atau bukan Islam. Tetapi secara umum semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan dalam kitabnya bahwasanya pembagian waris itu sudah tertulis jelas pembagiannya. Cuman sebagian besar juga pembagian waris dalam masyarakat Indonesia itu bukan berdasarkan kitab suci, tapi berdasarkan hukum adat. Yang paling banyak adalah pakai adat. Kakak paling tua dengan kakak bawahnya lagi beda. Itulah adatnya. Berikutnya, setelah kalian melihat video tadi, dengan buku panduan yang sudah ada di meja kalian, berikut LK dan Al-Quran terjemahannya, kalian buatlah kelompok dan isilah lembar kerja sudah ada di dalamnya. Silakan langsung bagi kelompoknya sambil bergerak boleh. Oh, berubah satu aja. Tinggal nulis saja dan siapa yang maju nanti. Oh ya, kalau mau hadis boleh ada di buku paket. Hadisnya ada di situ. AB on the track, yeah. Purchase your tracks today. Anak-anak, Bapak kira sudah cukup untuk diskusi kelompoknya. Sekarang waktunya kalian presentasi di depan teman kalian masing-masing. Tapi karena posisinya seperti ini, kalian presentasinya di kelompok masing-masing. Jadi semuanya berdiri, kemudian dua dari kelompoknya, 2 orang atau 1 orang membaca hasil diskusinya. Kemudian teman yang lain menanggapi, menanyakan atau menguatkan. Silakan dimulai dari kelompok 6. 6 kan? 5 ya? Kelompok 5. Kami dari kelompok 5 dari nomor 1 itu bukan 3 penyebabkan terjadinya konflik perebutan harta waris di dalam masyarakat. 1. Pembagian harta waris yang tidak adil. 2. Kurang kuatnya ikatan keluarga. 3. Kurangnya pemahaman tentang pembagian harta waris. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Dari 3 poin yang dianggap sebagai penyebab konflik, apakah ada sanggahan, pertanyaan, penguatan dari kelompok lain? Silakan. Ya. Jadi kan kata kelompok 5 itu nomor 1-nya pembagian waris yang tidak adil. Nah, Ya. kalau boleh tahu seperti apa sih bentuk atau isi dari pembagian waris yang tidak adil? Ya, kenapa dianggap tidak adil sehingga menimbulkan konflik gitu ya? Apa standar tidak adilnya? Tidak adil itu tidak adil dalam jumlahnya. Contohnya kakak perempuan yang lebih tua dengan adik laki-laki yang lebih muda itu lebih banyak adik laki-laki yang lebih muda daripada kakak perempuan yang lebih tua. Itu dianggap tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami yaitu Jelaskan bagaimana praktek pembagian waris di daerah masing-masing. Yang pertama, mencatat dengan teliti semua ahli waris yang ada. Yang kedua, meneliti lebih
bagiannya berapa, ahli warisnya yang memperoleh sisa harta. Keempat, melaksanakan perhitungan sesuai ketentuan. Ada yang ingin ditanyakan? Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, jadi langsung masuk pada cara perhitungan. Silakan ditanggapi kelompok yang lain. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Diri. Orang menurut agama Islam, kalau menurut ada gimana? Tua itu dapat bagian yang lebih banyak dibandingkan anak yang lebih muda. Itu menurut Anda? Iya, mau tanya untuk jawabannya. Jadi, ya adat manapun kalau agamanya Islam harusnya pembagiannya sesuai Islam. Adat manapun di dunia, kalau dia Islam harus pakai Islam. Jadi dia nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok. Jadi apapun gini, mengikuti hukum Islam. Ya. Maka tapi yang paham tentang hukum syar'i itu mereka bermusyawarah lagi untuk memberikan bagian kepada orang yang tidak paham tersebut. Jadi hukumnya adalah sedekah kepada orang yang belum paham tentang hukum syar'i tersebut. 100 jawabannya keren. Nah, duduk saya duduk. Betul ya itu jawabannya ya? Disampaikan. Kak, kami kan Islam, Bapak yang meninggal Islam. Kami bagi sesuai Islam. Sesuai, kan belum dapat nih karena nggak Islam. Kita akan kasih, kita bagi rata lagi. Itu dah namanya sedekah. Waris sudah selesai. Sudah tuntas, yang Islam dapat sesuai dengan jatahnya, yang nggak Islam nggak dapat. Nah, udah selesai, ayo kita sedekah yang nggak dapat. Boleh itu udah haknya masing-masing. Ini kan harta saya dari waris. Saya mau sedekah boleh. Itu namanya bukan bagi waris lagi, namanya betul. Good answer. Mantap. Terus. AB on the track, yeah. Ya, demikian presentasi dari kelompok kalian semua, bagus-bagus. Ini Bapak minta salah satu orang siswa dari kalian untuk menyimpulkan apakah solusi yang ditawarkan, ataukah ayat atau dalil, ataukah materi yang lain. Ya, ada yang menanggapi untuk refleksi dan evaluasi? Ya, silakan, Firza. Situ aja, nggak apa-apa. Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu tentang pembagian ahli waris. Nah, pembunuhan di antara satu sama lain tuh. Iya, tepuk tangan untuk kita. Oke. Berikutnya adalah kita semua lihat di layar. Bapak minta perwakilan dari kelompok-kelompok untuk memberikan atau memilih emoji di depan. Jadi ini dijelaskan. AB on the track, yeah. Semuanya pelajaran kita terakhir sudah selesai dan Bapak sudah menganggap kalian sudah mencapai kompetensi dasar, di mana sudah mengerti dan paham tentang konsep pembagian. Sudah bisa baca ayatnya, bisa melakukannya, sudah bisa menganalisis hadis juga dan yang lain. Nah, untuk kedepannya, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi, yaitu tentang pembagiannya, berhitungnya. Maka dasarnya kalian harus bisa ilmu pembagian penjumlahan yang dasar, harus bisa. Demikian pertemuan pada sore hari ini. Bapak tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Salah satu diminta untuk tolong memimpin doa untuk kegiatan belajar. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.